Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, ada sebuah truk yang masuk ke dalam kegagalan dalam pemasaran, tetapi malah dipakai dalam pembuatan film. Dia adalah truk International Harvester Sideliner, yang dipakai dalam film Real Steel. Bagaimana kiprahnya? Tetapi sebelum itu mari kita simak sinopsis ringkasnya. Di film Real Steel, cerita film diawali dari kehidupan Charlie Kenton yang diperankan oleh Hugh Jackman. Sang legenda tinju yang berjuang dari kesulitan hidup, akibat hutang yang menumpuk karena selalu kalah dalam pertarungan tinju antar robot. Ambus, robot terakhir sisa harapannya, harus kalah pada pertunjukan terakhir melawan Banteng. Memaksanya untuk segera mencari pengganti sekaligus melunasi hutang-hutangnya. Robot baru yang dibeli dari uang perjanjian harus terbantai habis-habisan di atas ring. Karena sudah tidak ada peluang untuk memiliki robot baru, Charlie dan anaknya, Max, menuju ke tempat pembuangan. Karena ketidakhati-hatiannya, Max terjatuh dan beruntung tersangkut di sebuah rongsokan lengan robot. Sebuah robot yang akan menjadi tolak balik kehidupan keduanya, dari sisa onderdil Ambus dan Noisy Boy. Dengan bantuan Bailey seorang teknisi, robot bernama Atom dari generasi kedua keluaran tahun 2014 berhasil dihidupkan kembali. Meskipun bertubuh kecil, Atom yang digerakkan berdasarkan respon proteksi dari gerakan Max dan Charlie, mampu menghajar lawan-lawannya yang lebih besar. Akhirnya, taruhan demi taruhan berhasil dilalui, Atom semakin terkenal di kalangan pertandingan tinju antar robot. Sampai akhirnya, mereka menuju ke pentas pertandingan tinju bergengsi di dunia. Sebuah ajang pertarungan antar robot dengan teknologi terbaru di World Robot Boxing atau WBR. Dan truk yang digunakan oleh Charlie dan anaknya untuk mengarungi dan menantang para robot perinju itu adalah truk International Harvester Sideliner. Truk ini adalah International Harvester Sideliner ACO 195 lansiran tahun 1960. Truk ini merupakan keluarga besar dari Sideliner yang dipasarkan antara 1957 hingga 1962, dan terdiri atas keluarga medium hingga heavy duty truk. International Harvester Sideliner adalah salah satu truk unik yang mencoba memecahkan masalah dengan beberapa pemikiran out of the box. Pada akhir tahun 50-an, atau sekitar awal tahun 60-an, pengemudi truk terjebak dengan batas panjang yang ketat, hanya boleh 50 kaki untuk seluruh rig. Jadi, International Harvester mengecilkan kabin Sideliner menjadi hanya 4 kaki untuk memberikan lebih banyak ruang pada trailer. Tetapi menjejalkan semuanya ke dalam kabin kecil itu, gunanya untuk membunuh jarak pandang, yang merupakan masalah besar ketika Anda mengangkut bertonton barang, dengan truk bermoncong. Sosok truk ini nampak unik, mengusung desain cab over engine dengan bentuknya yang aneh, lengkap dengan sepasang jendela yang ditempatkan di depan lutut pengemudi dan penumpangnya. Pada saat dipasarkan, mesin Sideliner tetap mengusung mesin dari keluarga Harvester, dan menggunakan pilihan mesin bensin 6 silinder inline, dan juga tersedia dengan pilihan mesin diesel 4 silinder dan 6 silinder.
Kehadiran truk ini sepertinya tidak langsung bisa diterima oleh pasar saat itu. Posisi mengemudi yang tidak lazim dan kabin yang terlampau sempit, menjadi masalah tersendiri. Kehadiran sepasang jendela yang fungsinya untuk menghilangkan blind spot di area depan, justru jadi bumerang karena hal berikut. 1. Dengan adanya jendela kecil tersebut, bila musim panas, hal ini bisa menyebabkan kaki atau lutut pengemudi terasa terbakar, dan bila musim salju maka akan menyebabkan udara dingin menerpa kaki pengemudi. 2. Bila dilihat dari sudut estetika, adanya jendela kecil tersebut, maka pejalan kaki bisa melihat kaki pengemudi, dan ini sangat mengganggu dari sudut estetika. 3. Serangan dari serangga bisa terjadi, apabila lupa menutup jendela, karena nyamuk atau lalat yang menggigit kaki pengemudi akan berbahaya bagi pengemudi apabila menggaruk kakinya. 4. Pantulan cahaya lampu. Adanya jendela yang terbuat dari kaca tersebut, bisa mengakibatkan silau dari pantulan lampu lawan arah, bahkan lampu rem pengendara di depan bisa menyilaukan pengemudi, yang terbias masuk ke dalam kabin. 5. Rentan pecah. Kaca jendela sangat berbahaya bagi pengemudi. Apabila kaca pecah, dan pecahannya mengenai kaki pengemudi, dari akibat melentingnya batu mengenai kaca dari mobil di depan. 6. Kaca bisa tertendang pengemudi atau penumpang, sangat berbahaya apabila secara tidak sengaja menendang kaca tersebut, apalagi saat truk sedang berjalan. Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sekilas informasi yang dapat kami sampaikan, tentang truk yang kurang laku di pemasaran, tetapi menjadi ikonik pada pembuatan film real steel, yakni truk internasional Cycliner. Semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.